Show you. So today untuk selingan biar agak fresh gitu, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Snake Eyes. Film ini adalah prequel dari film G.I. Joe sebelumnya yang udah cukup punya nama. Jadi sesuai judulnya, film ini menceritakan tentang masa lalu Snake Eyes, salah satu karakter OP yang cukup misterius sebelum dia bergabung dengan Squad Joe. Dulu masih manusia biasa seperti kita, banyak tagihan, ya kan, banyak tagihan, hidup gitu-gitu mulu, nggak ada perubahan. So, bagaimana ceritanya dia bisa menjadi OP dan begitu misterius? Kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang lagi dorong motor bersama ayahnya untuk menuju ke sebuah kabin di tengah hutan yang disebut ayahnya sebagai safe house. Anaknya yang nggak ngerti apa-apa sempat bertanya kenapa mereka harus pergi ke sana. Namun di sini ayahnya mengalihkan pembicaraan dan nggak ngasih tahu apa alasan sebenarnya. Ya soalnya kalau dikasih tahu filmnya langsung tamat. Lanjut, malam harinya saat si anak udah mulai tertidur, tiba-tiba ayahnya masuk dan menyuruhnya untuk bergegas pergi ke sana. Namun semuanya sudah terlambat karena ternyata tempat itu udah lebih dulu dikepung. Tidak lama setelah itu, muncul seorang laki-laki dari dalam kegelapan dan karena merasa sudah mati langkah, ayah anak tersebut akhirnya menyerah supaya anaknya aman. Lalu sebelum dieksekusi, si bos memberikan satu kesempatan dengan cara melempar dadu. Kalau dia menang dengan angka yang lebih tinggi, maka nyawanya akan diampuni. Dan ternyata yang keluar adalah angka burik alias balak satu atau ungkapan orang zaman dulu, zaman Sriwijaya namanya Snake Eyes. Melihat hal itu, si anak langsung berusaha untuk menggagalkan eksekusinya, namun dia juga gagal, dan ayahnya langsung menyuruhnya untuk melarikan diri. Akhirnya ayahnya dieksekusi dan rumahnya dibakar, dan anak itu hanya bisa melihat dari balik semak tanpa bisa berbuat apa-apa. 20 tahun berlalu, anak itu sudah tumbuh menjadi seorang petarung jalanan dan dikenal dengan nama Snake Eyes yang terinspirasi dari nasib bapaknya. Setelah pertarungannya, dia dihampiri oleh seorang yakuza bernama Kenta yang menawarkan kerjasama. Awalnya dia menolak, namun karena iming-iming dibantu untuk menemukan pembunuh ayahnya, so dia menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya, Snake mulai bekerja untuk Kenta sebagai tukang selundup senjata api di pelabuhan setempat. Di sini kita lalu diperkenalkan dengan satu karakter baru yaitu Tommy sebagai salah satu petinggi di kelompok tersebut. Singkat cerita, Tommy ternyata adalah penyusup yang berasal dari klan ninja terbesar di Jepang yaitu klan Arashikage. Di sini awalnya dia berniat untuk membunuh Kenta, namun kedoknya keburu terbongkar. So di sini Snake diperintahkan Kenta untuk mengeksekusi Tommy dengan menembak kepalanya. Namun, hal itu membuat Snake ragu dan akhirnya hanya menembak lantai. Dan hal itu membuat orang-orang di sana kaget dan Tommy memanfaatkan momen itu untuk melawan. Di sini Kenta langsung pergi meninggalkan mereka sementara Tommy dan Snake dibiarkan melawan semua anak buahnya. Setelah gagal menghabisi Kenta dan bersusah payah melawan puluhan orang anggotanya, mereka akhirnya bisa meloloskan diri. Namun di sini Snake sempat terkena tusukan pedang dari balik truk yang dikendarainya dan menyebabkan dirinya pingsan.
Begitu tersadar, Snake sudah berada di dalam sebuah jet pribadi yang sedang menuju Jepang bersama dengan Tommy. Di sini diceritakan kalau Tommy sebenarnya bersaudara dengan Kenta dan mereka berdua adalah calon pemimpin klan Arashikage. Namun karena niat jahat untuk membunuh Tommy dan menguasai klan, maka Kenta diusir dari klan itu. Dan sejak saat itu, Kenta berusaha untuk menghancurkan klan itu dan merebut kekuasaannya. Di sini karena Tommy merasa hutang budi dan menilai Snake tidak akan aman setelah berkhianat kepada Yakuza, maka Tommy membawanya ke dalam benteng Takeshi bertemu pemimpin klan dan mengusulkan agar Snake diangkat menjadi anggota klan itu. Namun di sini kepala security klan yang bernama Akiko berpendapat lain. Dia agak keberatan dengan usulan tersebut. Lalu di sini Tommy mengusulkan untuk menguji Snake dengan 3 tantangan prajurit. Jika dia berhasil melewati ketiga tes itu, maka dia boleh diangkat menjadi anggota klan. Namun sebaliknya kalau gagal, kemungkinan besar dia akan tewas. Singkat cerita, setelah melalui ospek dan pelatihan singkat, Snake akhirnya memulai ujian pertama. Di sini sambil menjelaskan tujuan dari ujian tersebut, ketua klan juga memperkenalkan 2 karakter baru yaitu Headmaster dan Blind Master yang bertugas sebagai penguji sekaligus petinggi di klan itu. Ujian tahap pertama, Snake harus melawan Headmaster, seorang ahli bela diri hand-to-hand combat. Namun di sini Headmaster nggak berniat buat berantem, karena bisa dipastikan Snake dapat dengan mudah dikalahkan. Dia hanya meminta Snake untuk mengambil mangkok dari tangannya tanpa menumpahkan air di dalamnya dalam 4 kali percobaan. Setelah 3 kali berturut-turut gagal, Snake mencoba mengingat-ingat kembali perkataan ketua klan tentang prinsip utama klan Arashikage, yaitu meninggalkan ego dan mementingkan kerjasama demi mencapai keharmonisan. Dari situ dia mencoba metode lain, yaitu meminta Headmaster dengan baik-baik untuk bertukar mangkok. Dan ternyata cara itu berhasil, dan dia dinyatakan lolos ujian tahap pertama. Berlanjut ke malam hari setelah acara makan-makan bersama, Snake menuju bengkel untuk meminjam motor milik Tommy. Lalu diperlihatkan dia pergi menuju ke sebuah tempat yang ternyata dia bertemu dengan Kenta di sana. Diceritakan di sini kalau ternyata Kenta meminta Snake untuk bekerja sama dengannya. Dan kejadian di pelabuhan hanya rekayasa agar Snake mendapatkan kepercayaan Tommy. Namun setelah mengetahui konflik sesungguhnya antara Kenta dan klan Arashikage, dia berniat untuk mundur dan tidak mau ikut campur. Namun Kenta langsung menunjukkan dadu yang mengisyaratkan kalau dia telah menemukan pembunuh ayahnya dan meminta Snake untuk melakukan tugas terakhir untuknya, yaitu mencuri permata matahari yang disimpan di ruang rahasia klan Arashikage. Setelah tugasnya selesai, dia berjanji akan menyerahkan pembunuh ayahnya kepada Snake. Dan karena hasrat balas dendamnya, akhirnya Snake menuruti permintaan Kenta. Keesokan harinya, Snake berjalan-jalan dengan maksud untuk membaca situasi dan memperkirakan lokasi penyimpanan permata yang dimaksud. Namun dia dihampiri oleh Tommy yang sedang memberinya hadiah sebuah pedang karena telah berhasil lolos ujian pertama. Lalu sambil basa-basi, dia mencoba menggali informasi dari Tommy. Dan dari sini, diketahui kalau permata itu terkunci dan hanya bisa dibuka dengan DNA keluarga klan Arashikage. Nggak lama setelahnya, Snake melanjutkan pencarian letak disembunyikannya permata matahari. Namun kali ini dia dipergoki oleh Akiko saat sedang diam-diam melihat ke sebuah tempat yang dijaga ketat oleh para pengawal klan. Hal itu membuat kecurigaan Akiko terhadap Snake semakin besar. Akiko lalu menantangnya untuk sparring sambil menanyai tujuan asli Snake dan juga mengingatkannya tentang prinsip-prinsip dari klan Arashikage. Namun di tengah pertarungannya, Akiko menerima telepon dari Tommy yang mengatakan kalau senjata selundupan Kenta sudah masuk ke Jepang. Mereka bertiga lalu berangkat untuk menghentikan kegiatan itu.
Lalu sesampainya di TKP diperlihatkan saat Tommy dan Akiko sedang sibuk melawan para Yakuza, Snake menyelinap masuk ke dalam. Di sana dia bertemu dengan tangan kanan Kenta dan mengisyaratkan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di luar gedung, saat Tommy sedang keteteran melawan Kenta, Snake yang melihat hal itu mencoba untuk memberi kode kepada Kenta agar tidak membunuh Tommy, sekaligus menghalangi jalan Akiko, dan Kenta akhirnya pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, setelah berhasil menyita senjata api selundupannya, mereka akhirnya mengetahui kalau Kenta bekerja sama dengan Cobra, sebuah organisasi teroris internasional. So mereka langsung meminta bantuan kepada Scarlet, salah satu anggota G.I. Joe yang kebetulan sedang mengejar anggota Cobra di Jepang. Setelah mengetahui bahwa rencana Kenta berurusan dengan Cobra, Snake langsung pergi menemuinya untuk sekali lagi mengajukan keberatan dan mau AFK aja dari misinya. Namun di saat yang bersamaan, anggota Cobra juga ada di tempat itu dan menunjukkan sebuah video call yang memperlihatkan pembunuh ayahnya dalam kondisi terikat di suatu tempat. Karena merasa tanggung tinggal dikit lagi, orang yang dia cari selama hidupnya istilahnya sudah ada di depan mata, so akhirnya Snake memutuskan untuk melanjutkan misinya. Kembali ke klan Arashikage, diperlihatkan Snake yang sedang menjalani ujian kedua oleh Blind Master. Di sini dia hanya diminta mengikuti sebuah cahaya yang menuntunnya ke suatu tempat, di mana tempat itu akan menunjukkan kelemahan orang yang masuk ke sana. So di sini Snake dihadapkan kembali dengan trauma masa kecilnya, di mana ayahnya dieksekusi di depan matanya. Lalu bayangan ayahnya muncul dan mengatakan kalau dia tidak perlu merasa bersalah atas kejadian itu. Semacam kode supaya Snake melupakan dendam yang selama ini dia simpan terhadap pembunuh ayahnya. Setelah tersadar dan kembali ke realita, di sini Blind Master juga mengatakan hal yang sama bahwa menurutnya hanya dengan melepaskan bebannya, Snake bisa melewati ujian yang ketiga nanti. Karena bimbang, Snake lalu iseng-iseng melempar dadu yang diberikan oleh Kenta, dan secara berturut-turut dadunya selalu menunjukkan hasil yang sama. So karena merasa sudah disetting dari awal, dia jadi yakin untuk melanjutkan misinya dan bergegas menyusup ke dalam ruangan yang dia lihat sebelumnya. Namun, di sini aksinya ketahuan oleh Akiko. So Akiko yang dari awal curiga kepada Snake langsung berlari ke kamarnya untuk mencari keberadaan Snake. Namun Snake sudah lebih dulu sampai dan keluar kamar mandi seolah tidak terjadi apa-apa. Di sini ada sedikit perbincangan di mana Snake akhirnya jujur kepada Akiko tentang kehidupan masa kecilnya yang akhirnya membuat Akiko simpati kepadanya. Keesokan harinya saat ujian terakhirnya, Snake diminta untuk turun ke sebuah ruangan yang ternyata di dalamnya terdapat 3 ekor ular sakral. Di sini dirinya akan dinilai kalau menurut ular tersebut dia berhati bersih, maka dia akan dibiarkan hidup. Namun jika ular itu menilai sebaliknya, maka dia akan langsung diserang dan dimakan. Dan ternyata ular-ular itu menilai bahwa masih ada sesuatu di hati Snake yang mengganjal dan mencoba untuk menyerangnya. Dan sesaat sebelum dicaplok, Akiko turun dan menyelamatkannya. Namun ternyata tindakan itu melanggar aturan klan dan membuat Snake dan Akiko berada dalam masalah. Namun Snake di sini berkata jujur kepada ketua klan agar dia bisa mengampuni Akiko dan Tommy. Dia mengakui kepada ketua klan kalau selama ini dia mendedikasikan hidupnya untuk menuntaskan dendam atas kematian ayahnya, dan hal itu yang membuat dia gagal di ujian terakhir. Singkat cerita, mereka akhirnya diampuni oleh ketua.
Namun Snake harus segera keluar dari klan Arashikage. Lalu sebelum dia pergi, ternyata Tommy telah menunggunya di depan kamarnya. Di sini Tommy terlihat agak kecewa. Lalu Snake membuat janji dengan Darah kalau dia akan menganggap Tommy sebagai saudara dan rela berkorban nyawa untuknya. Namun setelah berjanji dan pergi meninggalkan klan, dia malah berbalik dan melanjutkan misinya untuk mengambil permata matahari. Di sini Snake memancing Akiko dan Tommy dengan memicu alarm tempat disimpannya permata matahari. So Tommy dan Akiko langsung menuju tempat penyimpanan permata dan mengeceknya. Dan setelah mengetahui cara untuk membuka permata tersebut, dia menggunakan darah Tommy dari sapu tangan bekas sumpah darahnya untuk membuka permata tersebut. Namun belum sempat keluar dari sana, ternyata Akiko mengetahui rencana Snake. Namun di sini diperlihatkan Akiko tampak ragu untuk menangkapnya dan seolah-olah sengaja memberi celah agar Snake bisa lolos dari sana dengan membawa permata matahari. Sampai di sini, Snake lalu pergi menemui Kenta sementara Tommy dan Akiko berusaha untuk mengejarnya. Setelah memberikan permata matahari itu kepada Kenta, Snake lalu mendapatkan apa yang dia cari selama ini. Pembunuh ayahnya ada di hadapannya sekarang. Di sini dia berkata kalau saat itu dia hanya menjalankan perintah dari Cobra. Mendengar hal itu, Snake malah membebaskan orang itu dan dia baru menyadari kalau selama ini ternyata dia hanya dimanfaatkan oleh Kenta dan organisasi Cobra. Maka, sekarang dia memutuskan untuk membantu Tommy dan klan Arashikage untuk melawan mereka. Sementara Kenta dan kelompoknya mulai menyerang klan Arashikage, di sini Snake berusaha untuk meyakinkan Tommy dan Akiko yang mengejarnya. So, setelah berhasil meyakinkan Tommy, mereka langsung menuju klan untuk menyelamatkan klan Arashikage. Beralih ke klan Arashikage, diperlihatkan di sini Kenta telah berhasil menerobos masuk ke dalam klan dan dengan menggunakan kekuatan permata matahari, maka ketua klan akhirnya bisa tertangkap. Sementara itu, dari arah luar, diperlihatkan Tommy, Snake, dan Akiko yang telah sampai di sana dan mereka bersama dengan Headmaster dan Blind Master menghabisi para bawahan Kenta sedikit demi sedikit. Di sisi lain, utusan Cobra yang malah dikhianati Kenta berbalik membantu klan Arashikage dan berhasil mengendalikan situasi. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan semua bawahan Kenta, mereka berkumpul untuk merebut permata matahari darinya. Dan dengan sedikit trik mercon tahun baruan, mereka berhasil membuat permata itu lepas dari tangan Kenta. Lalu di sini Tommy dengan cepat mengambil permata itu. Namun, ternyata dia membuat satu kesalahan yang akan mengubah jalan hidupnya. Secara khilaf, dia menggunakan permata itu untuk menyerang Kenta, di mana secara prinsip dari klan Arashikage, setiap anggotanya dilarang keras menggunakan kekuatan dari batu permata itu dan hanya bertanggung jawab untuk menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena keraguan-raguannya itu pula, Kenta lalu berhasil melarikan diri dari serangannya. Di sini Snake mencoba untuk mengejar Kenta seorang diri. Sampai akhirnya mereka sampai di hutan tempat ujian terakhir dilaksanakan. Dengan skill yang masih kalah jauh dari Kenta, Snake tidak mempunyai kesempatan untuk melawannya dalam lomba adu mulut. Namun, di sini dia mempunyai sebuah ide yang bisa dibilang bunuh diri. Dengan pura-pura sudah kalah, dia mengaitkan rantai ke kaki Kenta dan menariknya ke dalam sarang ular sakral di belakangnya. Dan gak lama setelah jatuh ke bawah, Kenta langsung disamber sama ular tersebut dengan kecepatan tinggi.
Sementara Snake yang rantainya masih nyangkut dengan Kenta cuma bisa pasrah dan berserah diri. Namun, ternyata ular itu menilai Snake sudah berhati bersih dan akhirnya menolongnya dengan memutus rantai tersebut. Dengan kata lain, dia berhasil lolos ujian terakhir walaupun pakai remedial. Selanjutnya diperlihatkan Headmaster yang sedang menaruh kembali permata matahari pada tempatnya yang menunjukkan bahwa keadaan di dalam klan sudah stabil. Lalu setelah kejadian itu, ketua klan mengumumkan hal yang cukup mengejutkan, yaitu dialah anggota keluarga terakhir yang akan memimpin klan Arashikage. Ketua menilai kalau Tommy telah melakukan kesalahan fatal dengan menggunakan kekuatan dari permata matahari. Oleh karena itu dia dianggap kurang Arashikage untuk memimpin klan tersebut ke depannya. Di sini Tommy jadi sangat emosi terutama kepada Snake yang emang secara nggak langsung menyebabkan semua kejadian ini. Ditambah janji darah yang sebelumnya telah dia ucapkan kepada Tommy. Dia merasa dikhianati dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan klan Arashikage dengan janji akan menghabisi Snake jika nanti mereka bertemu lagi. Selanjutnya scene beralih ke Snake yang sedang bersiap untuk mengejar Tommy dan membawanya pulang. Di sini Akiko muncul dan memberinya sebuah skin ninja untuk memudahkannya dalam bertarung. Dan nggak lama setelahnya, Scarlet juga membawakan sebuah file yang berisi informasi tentang ayahnya Snake yang ternyata adalah anggota Intel G.I. Joe. Di sini dia juga menawarkan Snake untuk menggantikan posisi ayahnya dan bergabung bersama G.I. Joe. Namun, dia tidak langsung menerimanya saat itu, karena tujuan utamanya saat ini adalah membawa Tommy kembali ke klan Arashikage. Dan dengan skin barunya yang agak 500 ribuan, Snake lalu memulai perjalanannya. Sementara di sisi lain diperlihatkan Tommy di sebuah pesawat yang kayaknya lagi pusing banget. Di sini dia didekati oleh anggota Cobra yang tadi dan dia menawarkan sebuah posisi dan pasukan di kelompoknya. Dan karena udah nggak ada tujuan, Tommy akhirnya menerima tawaran itu dan mulai saat itu dia menggunakan nama Storm Shadow. Storm Shadow.